أهلا وسهلا. ما شاء الله بارك الله فيكم. طيب ما شاء الله بارك الله فيكم. حياكم. ما شاء الله أهلا وسهلا. ما شاء الله بارك الله. ما شاء الله بارك الله فيكم. ما شاء الله. يوم بالشيوخ. Ente nggak ada pusing. Biar mereka semua lihat. Ente mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Bukan cuma ditempel, dihirup, ditaruh di atas kepala ente, cium dada guru ente. Khalas, bakar ke belakang. Ente lihat dia ke belakang, berani dia belakangnya anak? Ada nggak dia belakangnya anak? Teman-teman, ini sekalian saya ingat, karena nggak ada di materi saya ya, ini tentang salaman, jangan sampai salah lagi. Salaman itu ada caranya. Saya belajar tentang salaman itu gini, kalau umuran kita sebaya, maka salamnya seperti ini. Ini harus kena ke, apa namanya ya, antara inilah, kena. Kemudian harus dikencangkan sedikit, tapi jangan terlalu keras. Saya pernah ketemu dengan orang salamannya luar biasa keras. Akhirnya saya gini, nyaman. Ya, energi aja gini, dan digoyangkan. Ketika saya goyangkan, dia goyang, siapa yang menggoyangkan dia? Saya. Tanpa sadar, energi itu sudah masuk ke dia tuh. Oke, itu kalau kita seumuran. Kalau di bawah kita gimana, Coach? Kalau di bawah kita gini, salam. Apa kabar, sehat ya? Pernah lihat atasan dengan anak buahnya begini? Atau minimal gini, apa kabar? Sehat? Kalau misalkan orangnya di atas kita, sehat Pak, tangan di bawah. Perhatikan. Jadi ingat, jangankan kita baru ngomong, salam salah, orang langsung ilfil. Maka kalau ketemu dengan orang, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, gitu minimal. Atau Pak, gimana kabar saya Pak ya? Jadi teman-teman, waktu ketemu dengan orang, terutama laki-laki, laki-laki itu dia punya wibawa. Nah, gini tuh minimal. Ada tuh caranya. Oke ya? Jangan, kabar Pak? Nggak asik juga ya. Kalau perempuan is oke lah. Laki-laki dengan perempuan is oke. Jangan laki-laki, Pak, sehat Pak ya? Gimana? Sehat Pak. Kalau orang itu setiap ketemu dia sama dia harus cium tangan supaya dapat berkahnya. Ini nggak boleh. Dan kadang-kadang dia nggak cukup sekali, cium tangan 2 kali. Dah, 2 kali cium tangannya supaya barokah. Nggak boleh. Dan dia senang kalau ada orang cium tangan kepada dia, senang dikasih begini. Nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Sama seperti orang, ya, ini sering juga antum salaman ini begini. Ini nggak boleh, biasa aja salaman. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan sahabat bertanya, Rasulullah, kalau kita bertemu apakah kita nunduk begini? Tidak, biasa aja. Kalau kita kan biasa sampai nunduk-nunduk begini, nggak boleh. Atau numpang-numpang begini, ya. Ini nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Ini ruku dan sujud itu milik Allah. Nggak boleh orang itu membungkukkan dirinya begini, nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tidak boleh. Sekarang ini kan masih ya, masih banyak. Kemarin saya tegur juga itu. Ada yang salam bungkuk begini, ada cium tangan begini. Nggak boleh, nggak boleh. Biasa Islam seperti ini. Jangan dibiasakan kita untuk membungkuk kepada orang lain, tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Jadi menghormat kepada guru biasa Islam. Kepada orang tua dia mau cium tangan boleh, tapi tidak seperti orang ruku dan sujud, tidak boleh dalam Islam. Jadi ini masih banyak terjadi, ya. Apalagi kalau kita lagi ada duduk-duduk mau lewat, nih, begini, ya. Nggak boleh. Ini kebiasaan dari penjajah, dari musta'mirin. Penjajah itu kan seperti itu, penjajah. Kita ini tidak boleh. Kita harus biasa aja, jalan biasa aja. Jadi jangan membungkuk, menunduk dan segala macam. Menurut kebiasaan sepertinya bahwa itu adalah sopan, tapi pada hakikatnya tidak dalam Islam. Kita kembali kepada Islam. Dibenarkan atau tidak menurut syariat Islam? Karena orang yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Saya tanya, antum jangan tidur. Orang yang paling mulia di muka bumi ini siapa? Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang ruku dan sujud kepada Rasulullah, Rasulullah marah. Nggak dibiarkan Rasulullah. Marah Rasulullah. Ketika ada berapa sahabat sujud kepada Rasulullah, marah Rasulullah. Sampai Rasulullah katakan, "Lau kuntu amiran ahadan
ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Waktu itu mereka memberikan alasan, kenapa kalian sujud? Tidak boleh kalian sujud. Mereka hanya kepada Allah. Kata mereka apa? Ya Rasul, aku lihat orang-orang Nasrani sujud kepada pendetanya mereka. Tidak boleh kalian sujud. Baru Nabi sabdakan hadis ini, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi tidak boleh. Tidak boleh orang sujud. Kenapa? Ruku dan sujud milik siapa? Milik Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surah Al-Jin Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, tidak boleh kalian beribadah kepada selain Allah padanya. Masjid yang pertama adalah masjid, nggak boleh orang menyekutukan Allah padanya. Yang kedua, masjid artinya a'dha'us sujud, anggota-anggota sujud. Anggota sujud itu milik Allah. Kita wajib untuk ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah. Jadi anggota sujud itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ketika dia sholat yang paling dekat kepada Allah kapan? Ketika sujud. Seorang ketika dia sholat yang paling dekat dengan Allah waktu apa? Waktu sujud. Dan ini sabda Rasulullah dan sahih hadisnya, Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah waktu sujud, maka banyakkan doa waktu sujud kepada Allah SWT. Hadis ini sahih. Jadi itu kita harus perhatikan itu. Kita jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan ruku dan sujud kepada selain Allah. Banyak orang-orang yang senang dia kalau ada orang membungkuk kepada dia, merendah kepada dia. Ini tidak benar. Rasulullah yang paling mulia nggak mau Rasulullah orang-orang membungkuk, ruku, nggak mau Rasulullah. Ini yang paling mulia, makhluk yang paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita nggak boleh. Dan bahkan banyak orang yang redok, gitu. Dibiarkan aja, ya orang cium tangan, orang membungkuk, ditegur. Gak boleh, biasa aja, biasa aja. Sebab nanti akhirnya lama-lama awalnya seperti itu, nanti lama kelamaan dia akan ruku, lama kelamaan dia akan sujud, lama kelamaan dia akan menyembah orang itu nantinya. Jadi harus ada saddu dzara'i, mencegah jalan yang membawa kepada kesyirikan, dicegah. Dan si dai harus mencegah seperti itu. Jangan sampai orang itu ruku dan sujud atau mengagungkan orang itu, nggak boleh. Mengagungkan orang itu, nanti orang itu jadi sembahan kepada selain Allah, itu bahaya. Ya seperti antum punya foto-foto ustadznya dipajang di rumah, nggak boleh. Itu makanya saya nggak mau difoto, itu bahaya. Nanti antum akan syirik nanti kepada Allah. Ada unsur mengagungkan si ustadz guru, nggak boleh. Saya dan antum sama sebagai talibul ilm, sama. Cuma ada Allah memberikan sedikit ilmu yang harus saya sampaikan, tapi jangan diagungkan, jangan dibesarkan sama makhluk ini, nggak boleh. Ini harus kita yakini, yang wajib kita ibadai hanya Allah saja. Ini tauhid, ini akidah yang hak, yang benar. Ajarkan murid-murid kita bahwa wajib dia beribadah hanya kepada Allah, jangan mengagungkan si guru. Dia ihtiram, menghormati karena guru menyampaikan kebenaran, wajib menghormati, tapi bukan dengan membungkuk, bukan dengan menyembah, tapi mengamalkan ilmu yang diajarkan dari Al-Quran dan Sunnah al-Fahmi salaf itu. Jelas ini? Ini penting, ini yang seperti ini penting.